Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Viana Frintasari. Di video kali ini saya akan belajar tentang routing. Di sini saya akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu ada setup topologi 2 router, yang kedua ada ROMON, yang ketiga ada konfigurasi IP address, yang keempat ada static routing 2 router, yang kelima ada setup topologi 3 router, yang keenam ada static routing 3 router, yang ketujuh ada setup topologi 4 router, yang kedelapan ada static routing 4 router, yang kesembilan ada default router, dan yang terakhir ada NAT pada satu router. Kita langsung saja untuk konfigurasi yang pertama. Di sini kita membuat topologi dengan 2 mikrotik dan 2 PC. Nah, kemudian di sini kita akan menyambungkan mikrotik 1 ke mikrotik 2. Lalu kita juga sambungkan mikrotik 1 ke PC 1. Setelah itu kita sambungkan mikrotik 2 ke PC 2. Setelah itu kita nyalakan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Nah, ketika kita sudah masuk, di sini kita login ke mikrotik 1. Kita juga login ke mikrotik 2. Nah, setelah masuk di sini kita ketikkan sistem slice identity slice set name mikrotik -1. Kemudian pada PC kedua atau mikrotik kedua kita ketikkan juga sistem slice identity slice set name sama dengan mikrotik -2. Kemudian di sini kita ketikkan IP slice snakebar slice print dan kita enter. Nah, di sini sudah ada router 1 dan mikrotik 1. Kemudian untuk melihat lebih detailnya lagi, di sini kita ketikkan IP slice snakebar slice print detail dan kita enter. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan network atau kita tambahkan internet. Di sini kita ketikkan namanya internet, lalu type-nya kita ubah menjadi NAT. Setelah itu ikonnya kita ganti menjadi cloud 1 PNG. Kemudian kita select, kita save. Di sini saya letakkan di atas mikrotik 1. Kemudian kita hubungkan mikrotik 1 ke internet. Lalu kita masuk ke mikrotik 2. Di sini kita ketikkan IP slice DHCP client slice print. Maaf, ini kita di mikrotik 1 ya teman-teman. Nah, di sini ada searching, artinya kita belum mendapatkan IP-nya. Lalu kita di sini ketikkan perintah IP slice DHCP client slice remove ether 1. Kemudian kita enter.
Lalu di sini kita ketikkan lagi IP/DHCP client /add interface sama dengan ether 3. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan lagi IP/DHCP client/print. Nah, di sini sudah keluar IP-nya yaitu 10.0.137.101/24. Nah, setelah itu kita masuk ke command prompt. Kita jalankan sebagai administrator. Kemudian di sini kita ketikkan root add. Kita masukkan IP mikrotiknya yaitu 10.0.137.101/24. Kemudian kita ketikkan maxnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan IP pnetlab atau IP pnet yaitu 192.168.146.78. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita coba ping ke 10.0.137.101. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman. Setelah itu kita langsung saja buka ke Winbox. Di sini kita samakan dulu IP-nya untuk login ke Winbox. Kemudian di sini kita sudah masuk ke Winbox ya teman-teman. Nah, pada Winbox ini kita klik yang bagian tools, lalu kita klik yang Romon. Nah, di sini di kotak ini yang enable ini kita centang atau kita klik, apply, lalu oke. Kemudian kita masuk ke mikrotik 2 kemudian kita ketikkan perintah tool /Romon /set enable yes. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke Winbox lagi. Kemudian kita klik yang New Winbox. Nah, di sini ada tulisan konektor rumun ya teman-teman. Di sini kita klik yang tulisan konektor rumun, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, lalu kita konekkan. Nah, ini sudah ada mikrotik 2. Kemudian kita masuk ke pnet lagi. Di sini saya akan ketikkan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman supaya tidak bingung. Nah, ini saya sudah ketikkan semua IP-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke mikrotik 1. Di sini saya pilih yang IP, setelah itu addresses. Di sini saya klik yang tanda plus. Kemudian ethernya saya arahkan ke ether 1. Nah, untuk addressnya saya isikan dengan 10.10.10.1/24. Ini adalah IP dari mikrotik 1 ether 1. Kemudian kita apply oke. Lalu di sini saya tambahkan lagi. Ethernya kita arahkan ke ether 2, kemudian addressnya kita masukkan 192.168
slice 24. Nah, ini adalah IP Ether 2 pada MikroTik 1. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita masuk ke MikroTik yang kedua. Di sini saya pilih yang IP addresses. Kemudian saya klik yang tanda plus. Di sini addressnya saya isikan 10.10.10.1. Salah. Sini saya isikan 10.10.10.2/24. Nah, ini adalah MikroTik Ether 1 pada MikroTik 2. IP Ether 1 pada MikroTik 2. Nah, kemudian saya apply lalu oke. Terus saya buat lagi. Saya arahkan ke Ether 2. Di sini addressnya saya isikan 192.168.2.1/24. Nah, ini adalah IP Ether 2 pada MikroTik 2. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, kemudian kita masuk ke MikroTik yang pertama, lalu kita klik yang new terminal. Di sini coba kita ping ke 10.10.10.2. Nah, di sini TTL ya, teman-teman. Kemudian kita nyalakan PC-nya ini. Kita nyalakan kedua PC ini. Kemudian saya masuk ke PC 1. Di PC 1 saya ketikkan show IP. Nah, di sini IP-nya masih kosong ya, teman-teman. IP sama gateway-nya di sini belum terisi. Kemudian kita ketikkan IP 192.168.1.2/24. 192.168.1/24. Oh enggak, ini enggak dikasih slice yang gateway. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk. Kita coba show IP lagi. Nah, di sini IP-nya sama gateway-nya sudah masuk ya, teman-teman. Kita masuk ke PC yang kedua. Di sini kita langsung ketikkan IP 192.168.1.1 .2/24 192.168.2.1/24. Maaf, saya tidak ada slice-nya. Nah, kemudian kita langsung ke show IP. Nah, untuk IP-nya di sini sudah terisi ya, teman-teman. Kemudian kita langsung ke PC 1. Kita coba ping 192.168.1.1. Nah, ini hasilnya TTL. Kemudian kita ke PC 2. Kita ping 192.168.2.1. Nah, di PC 2 ini juga TTL. Kemudian kita masuk lagi ke Winbox di MikroTik 1 ini. Nah, di sini kita pilih IP, lalu kita pilih routers. Nah, di sini kita plus. Kemudian kita isikan destination address-nya yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.10.
2, lalu kita apply, oke. Kemudian kita ke mikrotik yang kedua, kita pilih IP, routers. Di sini kita tambah. Untuk destination address-nya kita klikkan 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, kita masuk ke PC yang pertama, kita coba ping 192.1.2.2. Nah, di sini hasilnya TTL. Kemudian kita coba ping di PC 2, yaitu ping 192.168.1.2. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke PC 1. Di sini kita ketikkan perintah trace 192.168.2.2. Nah, ini hasilnya. Ini 192.168.1.2. Kemudian di PC 2 kita juga ketikkan trace 192.168.1.2. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita masuk ke konfigurasi yang selanjutnya. Di sini saya tambahkan lagi node, lalu kita tambahkan mikrotik. Kita buat satu mikrotik dan satu PC. Nah, di sini saya kesambungkan mikrotik 2 ke mikrotik 3, lalu mikrotik 3 ke PC 3. Nah, setelah sudah, kita masuk ke mikrotik yang ketiga, ke mikrotik 3. Di sini kita masuk dulu. Nah, kalau sudah masuk, di sini kita ketikkan perintah system/identity/set name mikrotik min 3. Nah, lalu kita masuk ke Winbox, kita masuk ke mikrotik yang kedua. Di sini kita pilih yang more. Kemudian kita pilih yang konektor rumun. Nah, di sini udah muncul. Maaf, di sini kita aktifkan dulu yang di mikrotik 3 pada pinet. Nah, ini kita ketikkan perintah tool/romon/set enable yes. Nah, kemudian kita masuk lagi yang ke mikrotik yang kedua, kita pilih more, lalu kita pilih new Winbox. Nah, di sini kita pilih yang mikrotik min 3, lalu kita connect. Nah, di sini sudah bisa masuk ke Winbox mikrotik ketiga. Nah, di sini kita masuk ke mikrotik yang kedua. Lalu kita pilih yang IP, kita pilih yang address. Di sini kita plus.
Kemudian ethernya kita arahkan ke ether 3. Untuk addressnya kita isikan, addressnya di sini saya isikan 20.20.20.1/24. Kemudian saya apply OK. Kita buka mikrotik yang ketiga di Winbox. Lalu kita pilih IP. Setelah itu addresses. Kita plus. Ethernya kita arahkan ke ether 1. Untuk addressnya kita isikan 20.20.2/24. Kemudian kita apply OK. Lalu kita tambahkan lagi ethernya, kita arahkan ke ether 2. Setelah itu addressnya kita isikan 192.168.3.1/24. Kemudian kita apply OK. Kita nyalakan untuk PC yang ketiga. Terus kita bisa masuk ke PC yang ketiga. Di sini saya ketikkan IP 192.168.3.2/24, 192.168.3.1. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba show IP. Nah, untuk IP sama gateway-nya di sini sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian kita buka mikrotik yang pertama. Kita pilih IP, kemudian routes. Kita tambahkan. Untuk destination address-nya kita masukkan 20.20.20.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita buat lagi. Kita destination address-nya kita ketikkan 192.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.3. Kemudian kita apply OK. Maaf, seharusnya di sini tadi gateway-nya itu titik 2 ya, teman-teman, bukan titik 3. Kemudian kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita pilih IP, lalu kita pilih routes. Kita tambahkan destination address-nya kita ketika 192.168.3.0/24. Kemudian untuk gateway-nya kita ketikkan 20.20.20.3. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kita masuk ke mikrotik yang ketiga, kita pilih IP, kemudian routes. Sini kita tambahkan. Untuk DSD-nya kita ketikkan 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya kita masukkan 20.20.20.1. Kemudian kita apply, lalu kita OK.
kita buat lagi. Di SD-nya kita tambahkan 192.168.2.0/24. Gateway-nya 20.20.20.2. Maaf, ini bukan titik 2 tapi titik 1. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita buat lagi. Testnya kita isi 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya 20.20.20.1. Kita apply, kita OK. Nah, kemudian kita masuk ke MikroTik yang pertama. Di sini kita klik yang new terminal. Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, ini TTL ya teman-teman. Terus kita coba ping 20.20.20.2. Nah, ini juga TTL. Kemudian kita masuk ke MikroTik yang kedua. Kita pilih new terminal. Kemudian di sini kita coba ping. Nah, kemudian kita ping lagi 20.20.20.1. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Kemudian kita ke PC yang ketiga. Kita pilih new terminal. Kemudian di sini kita ping. Di sini kita coba ping 10.10.10.1. Nah, di sini TTL. Kemudian kita coba ping ke 20.20.20.1. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke PC 1. Kita coba ketikkan ping 192.168.2.2. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Dan kita ping 192.168.3.2. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita ke PC yang kedua. Di sini kita coba ping 192.168.1.2. Nah, ini hasilnya TTL. Kemudian kita coba lagi ping 192.168.3.2. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Kemudian kita ke PC yang ketiga. Nah, untuk PC yang ketiga ini kita coba ping 192.168.1.2. Ini hasilnya TTL. Kemudian kita ping lagi ke 192.168.3.2. 2.2. Nah, di sini juga TTL. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan satu MikroTik lagi dan satu PC lagi.
Kemudian di sini mikrotik 3 kita hubungkan ke mikrotik 4. Lalu mikrotik 4 kita hubungkan ke PC 4. Nah, kalau sudah, kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Di sini kita pilih yang IP, lalu kita addresses. Kita plus, lalu addressnya kita di sini isikan 30.30.30.1/24, lalu ethernya kita arahkan ke ether 3. Kemudian kita di sini nyalakan mikrotik 4-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk dulu ke mikrotik. Setelah masuk di sini kita ketikkan perintah system slice identity slice set name mikrotik -4. Setelah sudah, kita langsung ketikkan perintah tool slice Ramon slice set enable yes. Kemudian kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Terus kita pilih yang more, lalu new inbox. Di sini kita connect to Rumon. Nah, ini kita pilih yang mikrotik -4, lalu kita connect-kan. Nah, ini sudah ada untuk mikrotik yang keempat atau mikrotik 4. Nah, pada mikrotik 4 ini kita masuk ke IP, lalu kita addresses. Kita plus, untuk addressnya kita isikan 30.30.30.2/24. Setelah itu kita apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk addressnya yaitu 192.168.4.1/30. Untuk ethernya kita arahkan ke ether 2. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita masuk lagi ke PC. Di sini kita nyalakan PC 4. Kemudian kita masuk ke PC keempat. Lalu di sini kita ketikkan IP 192.168.2/24 192.168.4.1. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita coba show IP. Nah, untuk IP-nya di sini sudah keluar. Kemudian kita masuk ke mikrotik yang pertama. Kemudian kita tambahkan route lagi. Untuk destination address-nya kita ketikkan 30.30.30.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita apply OK. Setelah itu kita masuk ke mikrotik yang kedua. Kita tambahkan lagi route-nya. Untuk DST address-nya yaitu 30.30.30.
titik 0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 192.168. Maaf, di sini gateway-nya yaitu 20.20.20.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Terus kita tambahkan lagi DST-nya yaitu 192.168. Titik 4.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 20.20.20.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Di sini kita pilih routes lagi. Kita tambahkan route-nya lagi. Untuk DST address-nya di sini kita ketikkan 192.168.4.0/24. Kemudian gateway-nya kita ketikkan 30.30.30.1. Maaf, titik 2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita masuk ke mikrotik yang keempat. Kita pilih routes. Di sini kita tambahkan route-nya. Untuk DST address-nya yaitu 20.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kita apply, lalu kita oke. Terus kita tambahkan lagi DST-nya yaitu 10.10.10.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kemudian kita apply, oke. Lalu kita tambah lagi DST-nya yaitu 192.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Kita tambah lagi DST-nya yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kita apply lagi, lalu kita oke. Kita tambah lagi DST-nya yaitu 192.168. Di sini kita coba tambahkan lagi untuk DST-nya yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 30.30.30.1. Kemudian kita masuk ke terminal pada mikrotik 4. Kita coba ping 30.30.30.1.
Nah, di sini hasilnya TTL. Kemudian kita juga coba ping ke 20.20.20.1. Di sini juga TTL. Kemudian kita ping ke 10.10.10.1. Di sini juga TTL ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke PC yang keempat. Di sini kita ketikkan ping 192.168.3.2 dan kita enter. Sini kita TTL, kemudian kita ping lagi 192.168.2.2. Di sini juga TTL. Kemudian kita ping lagi ke 192.168.1.2. Nah, ping dari PC1 dulu. Nah, pada PC1 ini kita coba ping 192.168 titik 4.2. Nah, di sini TTL. Kemudian pada PC 2, sini juga kita ketikkan ping 192.168.4.2. Di sini juga TTL. Kemudian kita ke PC yang ketiga, kita ketikkan ping 192.168.4.2. Di sini juga TTL. Kemudian kita ke PC yang keempat, kita ketikkan ping 192 ping 192.168.3.2. Sini TTL. Kemudian kita coba ping 192.168.2.2. Sini juga TTL. Kemudian di sini kita ping 192.168.1.2. Nah, untuk di sini juga TTL ya, teman-teman. Setelah itu kita balik lagi ke mikrotik yang pertama. Di sini kita pilih new terminal. Di sini kita coba ping 30.30.30.2. Sini TTL. Kemudian kita ke mikrotik yang kedua, kita new terminal. Lalu kita juga pingkan ping 30.30.30.2. Nah, di sini juga TTL. Lalu kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Di sini kita coba ping 30.30.30.2. Di sini juga TTL. Untuk selanjutnya kita masuk ke mikrotik yang pertama, terus kita pilih yang routers. Di sini kita tambahkan ini dengan destination address-nya yaitu 0.0.0.0/0 dengan gateway 10.0.137.254. Nah, ini tuh untuk bisa internetan ya, teman-teman.
Kemudian kita masuk ke mikrotik yang keempat. Di sini di ST-nya kita kosongkan atau kita biarkan 0.0 itu, kemudian gateway-nya yaitu 30.30.30.1, kemudian kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk yang AS ini kita bisa disable dulu. Kita matikan dulu semuanya. Kemudian di PC4 ini kita coba ping 10.10.10.10 titik 1. Nah, di sini TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba ping sini kita coba ping ke 20.20.20.1. Nah, di sini juga TTL. Kemudian kita coba ping ke 30.30.30.1. Nah, di sini juga TTL. Kemudian di sini kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Kita pilih IP, lalu kita pilih routers. Nah, untuk yang AS ini kita disable dulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke mikrotik yang kedua. Di sini kita juga sama, kita pilih yang root. Lalu untuk yang AS ini kita juga disable. Lalu kita tambahkan lagi untuk di SD address-nya, di sini kita biarkan tetap 0.0. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita juga masuk ke mikrotik yang ketiga. Di sini kita tambahkan sama seperti yang tadi. Cuman bedanya gateway-nya di sini yaitu 20.20.20.1. Lalu kita masuk ke yang mikrotik PC, ke mikrotik 1. Jadi kita pilih IP, lalu firewall, lalu NAT. Nah, di sini C-nya jadi SRC NAT, kemudian out interface-nya kita arahkan ke Ether 3. Kemudian action-nya kita mesh query. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita ke new terminal. Sini kita coba ping 8.8.8.8. Nah, di sini TTL. Kemudian kita ke mikrotik yang kedua. Kita ke new terminal. Di sini kita juga coba ping ke 8.8.8. Nah, di sini juga TTL. Kemudian kita ke mikrotik yang ketiga. Di mikrotik yang ketiga ini kita juga coba ping ke 888. Nah, ini juga TTL. Kemudian kita ke mikrotik keempat. Di sini juga kita coba pingkan ke 8.8.8.8.8. Di sini juga seharusnya TTL ya teman-teman. Kemudian
kita ke PC yang pertama. Di sini kita coba pingkan 8.8.8.8. Nah, pada PC yang pertama ini TTL. Kemudian kita ke PC yang kedua. Di sini kita juga coba pingkan ke 8.8.8.8. Nah, di sini juga TTL. Dan untuk PC yang ketiga dan keempat, ini juga seharusnya TTL ya teman-teman. Kalian bisa mencoba untuk ping ke PC 3 dan PC 4. Itu hasilnya akan TTL semua ya teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.